Jalan ini kubangun pakai uangku sendiri. Tetangga Budi Wijaya menuduhku mencabut pohon pembawa hoki rumahnya, langsung minta ganti rugi 220 juta rupiah. Sementara aku, saat keluarganya sedang ada urusan duka, dengan tanganku sendiri, menggali dan memutus jalan itu. Paman Budi Wijaya ada di rumah? Ada perlu apa? Begini, Paman Budi. Jalan di depan rumah kita ini, saat hujan sama sekali tidak bisa dilalui. Aku berniat mengeluarkan biaya sendiri dan merelakan 1 meter tanah pekarangan rumahku untuk memohon kepada Paman agar 1 meter tanah milik bersama desa yang Paman duduki itu bisa dikosongkan. Dengan begitu, setelah jalan diperlebar, baik untuk jalan kaki maupun untuk kendaraan, semuanya akan jauh lebih mudah. Tanah milik bersama desa? Tanah itu sejak zaman kakekku sudah ada di depan rumah kami. Kamu bilang tanah milik bersama desa, ya sudah begitu. Dengar ya, kalau kamu berani sentuh tanah di depan rumah gue ini, jalan ini, gue bikin kamu sehari pun tidak bisa membangunnya. Percaya nggak? Paman Budi, ini Budi Wijaya tidak mau memberi jalan. Aku pun merelakan 2 meter tanah pekarangan rumahku untuk membangun jalan. Tepat saat jalan cor semen hampir selesai, Siapa yang mencabut ini? Pohon ini terkait dengan hoki keluarga kami. Sekarang dicabut. Anakku, di kota tidak bisa cari uang. Kerugian ini, kamu sanggup ganti? 220 juta rupiah, kamu bayar atau enggak? Jawab yang jelas. Arga Wijaya, gue kasih tahu. Sengketa antar tetangga kayak gini, kerusakan karena pohon, pengadilan pasti dukung tuntutan ganti rugi. Kamu nggak percaya? Tanya aja di kota. Seberapa lama kamu berjuang? Pokoknya sama aja hasilnya. Ayah, tunggu aja dulu. Arga, nggak ada gunanya ngomong baik-baik sama dia. Dia cuma mau minta uang. Paman Budi Wijaya, minggir dulu, Pak. Biar tukangnya kerja dulu. Nggak bayar, nggak boleh kerja. Paman Budi Wijaya, kalau begitu, kita minta komite desa yang nilai. Gimana? Silakan. Panggil kepala desa, panggil tim penegak hukum. Gua mau lihat, mereka bisa bilang apa. Kamu yang rusak feng shui rumah gue. Kamu yang salah. Panggil siapapun sama aja. 220 juta rupiah. Harga pasar. Jangan nggak tahu terima kasih. Sudah, Pak. Hari ini berhenti dulu. Arga. Jadi gitu aja? Dia tadi bilang sendiri. Suruh kamu cari kepala desa, panggil tim penegak hukum. Cepat sana. Halo Pak Kepala Desa, ini Arga Wijaya. Ada masalah di persimpangan jalan. Tolong datang sebentar. Pak petugas akhirnya datang. Tolong nilai yang benar. Pohon pembawa hoki turun-temurun keluarga kami. Ditebangnya. Keluarga kami akhir-akhir ini serba sial. Usaha anak saya di kota gagal bertahan. Tanggung jawabnya, siapa yang tanggung? Pak petugas, saya dan mereka sudah puluhan tahun bertetangga. Selama ini saya selalu sabar. Tapi dia sekarang malah makin menjadi. Pak Petugas, bukan begitu. Lihat-lihat, saya belum selesai bicara. Dia sudah menyela. Lihat sikapnya. Pohon memang saya tebang. Iya. Tapi pohon ini ditanam kakek saya, dan akarnya juga di tanah pekarangan rumah saya. Ada buktinya, surat bukti batas tanah atau surat bukti penanaman. Ini tidak ada. Kedua pihak punya versi sendiri. Ini termasuk sengketa perdata. Tim penegak hukum tidak berwenang. Sebaiknya kalian berunding sendiri. Pergi. Kepala desa, tolong nilai siapa yang benar. Jalan ini kubangun dengan sukarela mengalah 1 meter. Tanpa pekarangan rumahku. Dari kocek sendiri, keluar puluhan juta. Coba dengar kepala desa. Dia cuma bilang berapa duit keluar, tapi sama sekali nggak sebut pohon pembawa hoki rumah kami dicabut. Sekarang malah nggak mengaku. Padahal pohon ini ditanam kakek saya. Lihat kepala desa. Sekarang dia malah balik tuduh. Saya yang minta uang. Padahal dia yang cabut pohon. Sekarang bagaikan pencuri teriak maling. Kamu yang mau bikin, siapa maksa? Saya nggak bisa urus. Saya cuma tanya, ini masih ada keadilan nggak? Arga Wijaya sudah jadi kok jalannya. Keluarin aja duit lebih, biar selesai. Kamu kan bukan orang lain buat dia. Ngapain serius amat? Arga Wijaya, dengar nasihat paman. Kamu sanggup bangun jalan besar. 220 juta bukan masalah. Jangan perhitungan sama paman. Nanti rusak hubungan. Ini kenapa? Siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Perlu tanya lagi? Kemarin halangi kerja. Hari ini rusak jalan. Orang ini cari gara-gara. Arga Wijaya keluar duit, tenaga, sama tanah, dapat tetangga kayak gini. Sialan. Arga Wijaya, jalan ini masih dibangun nggak? Ayah, Jangan urus. Saya balik sebentar. pas jalan selesai, saya traktir semua warga, kecuali keluarga Budi Wijaya. Tahu nggak kalian, uang 220 juta rupiah yang dikeluarkan ayah Arga itu kan uang hari tua, yang ditabungnya lama banget. Bertahun-tahun. Semua dikasih. Semua dikasih ke Budi Wijaya. Warga sekalian, jangan ngobrol lagi. Acara makan mulai. Silakan dinikmati.
Ayo, Kenapa dia datang? Paman Budi, hari ini, seingatku aku nggak ngundang paman. Saya kan tetangga, mau ngucapin selamat. Ada masalah? Dasar anak ini pelit. Biar saya kasih tahu kalian semua. Arga ini memang sangat royal. Waktu dia bangun jalan ini, sebenarnya nggak ada hubungannya sama saya. Tapi, dia ganggu pohon pembawa hoki rumah saya. Kerugiannya harus diganti. Coba tebak Arga ngapain? Tanpa banyak bicara, langsung bayar 220 juta rupiah. Jalan ini dibangun, saya nggak keluar uang sepeser pun. Saya nggak angkat batu bata satu pun. Setelah jalan ini jadi, saya bisa lewat semau saya. Ini namanya apa? Ini namanya kerukunan antar tetangga. Darman Wijaya, 220 juta ini. Kan uang hari tua kamu ya, ditabung bertahun-tahun kan? Nggak mudah ya, uangnya udah keluar. Jalannya udah bagus. Ya worth it lah. Arga ayahmu memang sangat royal. Uangnya udah dikeluarkan. Hati pun jadi lega. Masalah bagus. Itu uang hari tua ayahku. Ayahmu yang habiskan uangnya. Urusan itu sudah selesai. Kalau masih ngomong gitu, bukannya bikin ayahmu malu. Darman Wijaya bilang dipaksa sama Anda. Ini apa hubungannya? Dengan mau terima atau enggak? Siapa yang ngancam dia pakai pisau? Itu sukarela. Ngapain dibahas lagi? Hibah sukarela, bukan sengketa hukum. Uang ini nggak bisa dituntut balik. Udah paman, nanti lewat sini tiap hari. Jalan ini bagus dibangunnya. Jalan itu lihat-lihat. Menginjak barangku. Jalannya lebar. Aku jemur jagung. Pas banget. Kamu bangun jalan. Kan biar orang pada gampang lewat. Terinjak. Jalan nggak lihat-lihat ya. Ambil, taruh. Kenapa? Menginjak barang orang nggak perlu ganti rugi? Anak ini, ayahmu ngajar kamu gimana sih? Minggir. kamu, Ini nggak diikat rapat ya? Lihat ayah dan anak ini, pindahin barang aja nggak becus. Darman Wijaya. Dulu bangun jalan buat apa? Anakmu, jalan yang dibangun sendiri. Jalan sendiri aja tersandung-sandung. Arga Wijaya. Pinggang ayahmu nggak baik. Kamu harus cepat-cepat. dengar tadi malam, Ayah Budi Wijaya meninggal? Keluarga dia mau pemakaman? Mungkin mau pinjam jalan kita. Darman Wijaya. Ada di rumah? Ini, Arga, ada urusan. Besok pemakaman. Jalan ini gue pakai. Keluarga lo, hari ini sore. Jalan ini harus dibersihin. Jangan ada barang berserakan. Ngerti? Terus dari sore ini, sampai besok jalan ini. Keluarga lo jangan keluar bikin ribut. Saat iring-iringan jenazah, seisi rumah lo diam di dalam. Jangan keluar pintu. Paham? Terus, siram jalan ini dulu. Banyak debu. Jalan nggak enak dilihat. Berdasar apa? Jalan ini gua yang biayain. Lu juga udah tipu ayah gua 220 juta rupiah. Sekarang suruh gua bersihin, larang keluarga gua keluar. Darman, anak lo udah kesal nih. Keluarga lo emang pengecut. Lihat aja bapak lo gitu. Orang baik-baik emang harus dirugikan. Hak melintas atas tanah tetangga, hak lewat darurat untuk iring-iringan jenazah, hak yang dijamin undang-undang. Coba cek sendiri. Arga yang wafat diperlakukan hina. Kali ini, Ayah. Berdasar apa? Arga. Lihat, bapak lo lebih ngerti. Arga jalan ini bagus bikinannya. Besok gua mau coba jalanin. Ingat disiram dulu. Jangan sampai gua injak lumpur. Si bocah tadi siang dah emosi. Mau melawan gua. Bukannya dia, Anda kuntum. Kau tahu kenapa dia dihalangi ayahnya? Dulu aku dan ayah Darman Wijaya perebutan tanah tepi parit, tarik ulur setengah tahun lebih. Akhirnya bagaimana? Kau tahu, mereka mengalah. ayah Darman Wijaya sendiri yang bilang mau mengalah. Bilang rukun tetangga itu penting. Tak perlu ribut. Tanah itu akhirnya jadi milik kita. Mengalah saja belum cukup. Kakekmu sampai wafat bilang, tanah itu Darman Wijaya yang kasih sukarela.
Ada perjanjian tertulis hitam di atas putih. Kakek mengalah, ayah mengalah, sekarang cucu juga mengalah. Memang dasarnya keluarga mereka begitu. Kalau kau nggak manfaatkan, itu namanya kau bodoh. Jadi, kenapa Daman Wijaya halangi anaknya? Kau paham maksudnya kan? Karena dia tahu iring-iringan jenazah tak bisa dihalangi. Tak bisa dihalangi. Siapapun tak bisa menghalangi, iring-iringan jenazah harus lewat. Apalagi cuman Arga Wijaya. Malam ini yang perlu diundang, harus diberitahu semua. Besok, waktu baik jangan sampai tertunda. Kalau arwah kakekmu tahu, upacara kali ini kita harus buat semegah mungkin. Oke. Jalan ini, besok akan kugunakan sebaik-baiknya. Arga, yang wafat harus dihormati. Kali ini, Iring-iringan jenazah nggak bisa dihalangi. Aku tahu, tapi jalan ini ku bangun. Boleh lewat atau tidak, itu kuputuskan. Halo. Besok lu sibuk? Besok ekskavatornya pinjem dong. Tapi ayah, waktu baik tak boleh terlewat. Kalau mereka ganggu iringan jenazah, kabar ini tersebar, keluarga kita jadi bahan gunjingan di seluruh desa. Kalau dia berani halangi, gue lawan habis-habisan. Menurut gua, dia cuma omong kosong. Besok pagi beneran, dia belum tentu berani. Betul. Kalau dia berani, tak akan diam saja lihat gue. Ambil 220 juta. Dia tahu sendiri. Halangi iringan jenazah. Seluruh desa akan menghujatnya. Tim penegak hukum datang pun, pasti di pihak kita. Kalau gitu abaikan dia. Tak usah pedulikan. Besok waktu baik tiba, peti jenazah berangkat. Dia di mana pun tak berguna. Waktu baik hampir tiba, Arga Wijaya tak ada gerakan. Kemarin cuma ancaman. Suruh dia datang, diberi nyali 10 kali pun tak berani. Kemarin keluarganya ribut sekali, hari ini pasti menjauh. Dia tak datang, itu pilihannya tepat. Kalau berani datang, gue buat dia tak bisa bergerak. Waktu baik tiba, berangkat. Berangkat. Arga Wijaya, kau gila. Arga Wijaya, kau gila. Paman Budi Wijaya. Jalan ini kami yang bayar dan sediakan lahannya. Sekarang kami mau ambil kembali lahan pondasi ini. Aku bongkar jalannya, wajar kan? Kau harus perbaiki jalannya. Hari ini hari pemakaman kami. Kau berani halang-halangi. Aku lawan sampai mati. Lawan sampai mati, waktu bangun jalan, keluargamu nggak bayar, nggak bantu, malah nipu ayahku 220 juta rupiah. Masih berani ngomong? Arga Wijaya. Soal jalan bisa kita bicarakan lagi. Tapi kau gali seperti ini. Kakekku nggak bisa dimakamkan. Kau sanggup tanggung jawab? Sanggup atau enggak, tanggung jawab itu aku nggak tahu. Aku cuma tahu satu hal. Lahan pondasi ini milik keluargaku. Mau kapan aku ambil kembali? Ya terserah aku. Kau tunggu saja. Kau mau apa? Masih berani gali? Arga Wijaya. Merusak jalan umum itu melanggar hukum. Hentikan sekarang. Aku laporkan ke polisi. Jalan umum? Batu bata mana di tanah ini? Yang dibangun pakai uang negara? Inci mana lahannya yang ditetapkan negara? Coba sebutkan. Jalan ini satu-satunya akses untuk kedua keluarga kita. Kau gali seperti ini, sama saja putuskan. Hak lintas keluargaku. Secara hukum, ini jelas melanggar. Putus jalan keluargamu? Aku pakai lahan pondasi keluargaku sendiri. Aku mau bangun halaman kecil di atasnya. Nggak melanggar hukum kan? Bikin halaman? Jangan cari-cari alasan. Kau sengaja. Ini tanah pekarangan rumahku. Mau buat halaman ya buat. Harus minta izinmu? Jalan putus begini, keluargaku mau keluar lewat mana? Ngalangin satu-satunya jalan orang, itu melanggar hukum. Liu Yaozu ini, kelihatannya benar ya ucapannya. Kalau jalannya beneran putus, keluarga Liu Degui emang nggak bisa keluar. Xiang Bei kayaknya bakal kalah nih. Liu Yaozu kan pengacara. Kalau beneran digugat, Xiang Bei bakal kewalahan. Dengar gak? Anakku ini pengacara. Kalau jalan ini nggak dicor balik hari ini, kita ketemu di pengadilan. Kau ngomong dong. Ayah lawan dia percuma. Ekskavator dia sewa, bayar harian. Dia sanggup nunggu. Syaratmu apa? Langsung aja. Rp220 juta utuh, kembalikan ke ayahku. Terus di depan semua warga, minta maaf untuk kejadian dulu. 2 syarat. Kurang 1, lubang ini tetap di sini. Minta maaf?
Mimpi. Tunggu. Soal minta maaf bisa kita bicarakan. Uangnya kami bayar hari ini. Tolong jalannya dibuka dulu, biar kakekku bisa dimakamkan. Boleh. 2 syarat harus sekaligus. Kalau tidak, lupakan. Ini memanfaatkan orang saat susah. Waktu ayahmu tipu ayahku, 10 juta. Kenapa kau diam saja? Xiang Bei. Dulu, paman yang salah. Gimana kalau begini? Biarkan iring-iringan jenazah lewat dulu. Masalah lain kita bicarakan nanti. Boleh kan? Boleh kan? Tidak boleh. Arga, paman sudah mengalah. Mari kita cari jalan tengah. Paman Budi, ini benar-benar tidak bisa ditengahi. Ekskavator ini sewa harian. Kau sengaja pilih hari keluargaku. Halangi jalan saat iring-iringan jenazah. Kapan aku gali lubang? Harus lihat kalender. Keluargamu dulu? Kalian semua, tangkap dia. Biar Guci Abu dan iringan lewat dulu. Kenapa diam saja? Ayo. Paman Budi, lubangnya ada di tengah jalan. Iringan tidak bisa lewat. Orang pun tidak bisa berdiri tegak. Tangkap atau tidak, itu urusanmu. Tapi ekskavator ini, bisa kau pindahkan? Kau, Ayah, jangan buang waktu dengannya. tunggu saja. Kau tunggu saja. Lapor polisi. Aku tidak bisa urusimu. Pak petugas, ini sertifikat rumahku. Lubangnya di dalam batas tanahnya sendiri. Permukaan jalan umum tidak terganggu. Bukan, Pak. Begini, tapi lubang ini menghalangi jalan iring-iringan jenazah kami. Ini memang di luar wewenang kami. Dia di tanahnya sendiri, bukan merusak fasilitas umum. Paka, lubang ini memang di tanahku sendiri. Aku tidak rusak permukaan jalan umum. Panggil kepala desa. Tim penegak hukum tak bisa urus. Kepala desa yang urus. Halo, Pak Kepala Desa. Darman Wijaya, lihat perbuatan anakmu ini. Ayah Budi Wijaya hari ini mau dimakamkan. Kamu malah gali jalannya. Sekarang iring-iringan jenazah. Macet di sini, tak bisa jalan. Cepatlah. Suruh Arga Wijaya buka jalannya. Pak Kepala Desa, sekarang di rumah kami. Anak saya yang pegang kendali. Saya tak berwenang. Kamu ini. Arga, cepatlah. Pak Kepala Desa, lubang ini di lahan milik saya sendiri. Ayah Budi Wijaya hari ini mau dimakamkan. Itu urusannya dia. Tak ada hubungannya dengan saya. Kamu. Aduh. Pak Kepala Desa. Ayah. Tim penegak hukum bilang tak bisa urus. Perintah kepala desa pun dia tak dengar. Kalau begini terus, kita yang rugi. Tak bisa ditunda lagi. Terus gimana? Kalau begitu, ekskavator ini tak bisa dipindah. Jalan pun tak bisa dilalui. Tapi, lubang di jalan, kurasa tak terlalu dalam. Mungkin, cari papan kayu untuk ditutupin. Dilewati dengan hati-hati, seharusnya bisa. Betul. Tutup pakai papan. Kalau Arga Wijaya tak izinkan kita lewat, kita tutup sendiri pakai papan. Cepat. Paman Budi Wijaya, permukaan jalannya retak. Saya paham alasannya dipasang papan. Tapi papan kayunya kelihatan terlalu licin. Kalau nanti terpeleset, Guci Abu jenazah jatuh pecah. Siapa yang mau tanggung jawab? Saya juga nggak mau lewat. Kalau sampai terjadi sesuatu, kita nggak bakal sanggup tanggung. Kalau ada masalah, bukan salah kalian. Paman Budi Wijaya, kalau papan kayunya terlalu licin, ada masalah dengan kualitasnya. Gimana dong? Kalau kita naik terus jatuh, kamu bilang, siapa yang mau tanggung jawab? Begini saja, semuanya. Uang lelahnya kami gandakan. Kalau ada apa-apa, tanggung jawab keluarga kami. Baiklah, dengan jaminan Reno, ya sudah. Arga Wijaya, hari ini belum selesai urusannya. Arga kali ini benar-benar tampil berani. Lihat keluarga Budi Wijaya sampai dibuat kesal. Berani sih, berani. Tapi takutnya keluarga Budi Wijaya nanti balas dendam sama dia. Reno Wijaya kan pengacara. Iya, betul. Ini kan mengganggu acara mereka. Pemakaman hari ini, dendam ini sudah tertanam. Kalau menurut saya, keluarga Budi Wijaya juga salah sendiri. Dulu waktu bangun jalan, nggak mau keluar uang, nggak mau kasih tanah, malah memeras uang ganti rugi 220 juta rupiah. Sekarang jalannya diblokir. Baru mulai panik. Sungguh salah sendiri, tanggung sendiri. Arga, Budi Wijaya bilang mau pasang papan buat lewat.
Kalau dia beneran lewat, kita nggak bisa apa-apa. Bagaimana kalau lubangnya kita uruk saja? Biar mereka lewat. Nanti kalau dia balas dendam, Ayam, papan yang mereka cari itu bakal licin. kenapa? Ayam, mereka lihat ada celah di jalan. Takut kakinya nyangkut di dalam. Makanya pasang papan. Tapi papannya terlalu licin. Kaja. Ayam, tenang saja. Tunggu saja pertunjukannya. Cepat-cepat. Langsung bisa lewat. Aku coba dulu. Aman? Oke, aku duluan. Ada apa? Aku. Ayah! Pinggangku. Nggak apa-apa. Pinggangku. Arga Wijaya, kau sengaja bikin aku jatuh. Papan ini, kalian yang pasang sendiri, jatuhnya juga karena kamu sendiri, masih mau nyalahin aku? Nggak jadi lewat, papannya terlalu licin. Kalau lanjut, kita yang bakal jatuh berikutnya. Bayar berapapun nggak mau. Nyawa cuma satu. Reno, baru saja kau bilang kalau ada apa-apa tanggung sendiri. Sekarang ini urusan kalian, bukan urusan kami. Salah sendiri kan? Arga Wijaya, kau tunggu saja. Arga Wijaya si bocah itu. Kalau gua nggak habisin dia, gua bukan orang. Reno Wijaya, cepat cari jalan keluar. Iya, ayah. Tenang dulu. Gimana bisa tenang? Kakek belum bisa dimakamkan. Seluruh desa menertawakan kita. Muka keluarga kita sudah tercoreng habis. Jadi yang terpenting sekarang adalah memakamkan kakek. Lubangnya masih ada. Aku juga sampai jatuh. Yang mau bantu pada bubar. Kamu bilang gimana caranya? Ya nego sama Arga Wijaya. Aku Budi Wijaya. Seumur hidup nggak mungkin tunduk pada si bocah itu. Bukan tunduk, ayah. Waktu kita bangun jalan, nggak bayar, nggak bantu, malah minta ganti rugi 220 juta. Seluruh desa tahu. Hari ini Arga Wijaya halangi, kita nggak bisa lewat. Nggak ada satupun yang membela kita. Tahu kenapa? Karena semua merasa Arga Wijaya dirugikan. Jadi nggak ada yang kasihan. Bayar dulu uangnya. Biarkan kakek dimakamkan. Urusan lain hitung belakangan. Anakmu ini kan pengacara. Masa kalah sama keluarganya? Bayar berapa? Dulu, bayar sebagian. Lihat dia kasih syarat apa. Kamu yang nego. Aku buka pintu. Kamu mau apa? Arga, aku mau bicara. Masuk. Bicaralah. Mau apa? Ayahku mau bayar dulu 110 juta. Isi lubangnya dulu. Biarkan kakekku dimakamkan. 50 juta sisanya dan masalah bangun jalan. Kita berdua cari waktu makan bareng. Bicara lagi. Gak boleh. 100 juta. Tak boleh kurang sepeser pun. Lunasi ke ayah gue. Selain itu, harus di depan seluruh warga soal nipu ayah gue dulu. Minta maaf. Kalau satu syarat tak terpenuhi, lubang ini tetap di sini. Minta maaf di depan umum? Mimpi! Tak usah dibahas lagi. Kau memanfaatkan keadaan. Lalu ayahmu dulu nipu uang ayah gue. Itu namanya apa? Bukankah itu juga memanfaatkan keadaan? Arga. Kan ini urusan duka. Cukup deh. Jangan terlalu ditekan. Ayah, justru karena urusan duka, dia yakin gue akan setuju. Kalau gue mengalah sekarang, keluarga kita mundur selangkah, dia akan maju 10 langkah. Pulang, pikirkan baik-baik. Kalau mau iring-iringan lewat, harus terima syarat gue. Kalau tidak, lubang ini tetap di sini. Gue punya banyak waktu,
Gimana? 100 juta dibayar lunas. Suruh minta maaf di depan umum. Minta maaf? Mimpi. Gue mati pun tak akan minta maaf. Ayah. Tapi, abu kakek masih di rumah. Kalau kejadian ini tersebar, seluruh desa bakal tahu. Keluarga kita sampai urusan duka aja gagal. Semakin lama ditunda, makin jadi bahan tertawaan. Mau keluarga dan teman-teman nonton kita dipermalukan? Soal minta maaf, biar aku urus. Dia minta maaf, cuma mau bikin kita malu di depan umum. Kita minta kepala desa aja. Intinya kita tunjuk niat, nggak perlu beneran minta maaf. Bisa nggak sih? Arga Wijaya cuma mau gengsi. Kita kasih dia gengsi. Tapi kita jangan sampai malu. Kalau dia beneran bawa ke pengadilan, belum tentu dia yang menang. Urusan yang penting diselesaikan dulu. Masalah lainnya bisa dihitung belakangan. Oke, asal jangan suruh aku minta maaf. Gue Budi Wijaya, seumur hidup nggak bakal minta maaf ke orang. Arga, masalahnya udah sampai seperti ini. Budi Wijaya juga udah sadar salah. Bagaimana kalau jalan dibuka dulu? Pak Kepala Desa, syaratnya udah saya bilang. 220 juta rupiah. Dikembalikan penuh ke ayah saya. Selain itu, dia harus tanggung sebagian biaya bangun jalan. Karena dia udah undang Bapak ke sini, soal minta maaf, bisa saya maafkan. Budi, gimana pendapatmu? 220 juta bisa saya kembalikan. Tapi biaya bangun jalan mustahil saya bayar. Jalan itu dia yang mau perbaiki sendiri. Emang urusan gue apa? Memang urusanmu apa? Jalan udah bagus, lo mau lewat. Waktu nganter jenazah, lo mau lewat. Pas butuh, kenapa lo diem aja? Urusan lo apa? Kocak banget. Budi Wijaya, menurut gua, syarat Arga Wijaya. Benar. Dia bikin jalan yang lo lewatin tiap hari. Lo bayar sebagian, kan wajar. 220 juta rupiah balikin. Soal bikin jalan, gue paling bayar 22 juta. Itu udah gede. Gua habis 44 juta buat bikin jalan. Lo bayar 66 juta, pasti lo nggak rugi. 66 juta? Gila lo. Nggak mungkin. Mimpi. Kalau gitu, biarin aja jalannya rusak. Gua nggak urus lagi. Arga Wijaya. Jangan makin berani. Arga, 66 juta emang kebanyakan. Bisa dibahas lagi nggak? Kurangin dikit. Kepala Desa, gua habis 44 juta buat bikin jalan. Keluarga dia tiap hari lewat sini. Gua minta dia bayar 66 juta, cuma buat biaya bikin jalannya, belum lagi biaya gali lubang 2 hari ini. Itu juga harus dia tanggung. Biaya gali lubang gue juga lo bayar. Memang kenapa? Kalau lo nggak nipu ayah gua, nggak ada urusan 220 juta itu, ngapain gua gali lubang? Ini pemerasan terang-terangan. Pemerasan? Paman Budi Wijaya. Gua lagi ngomong baik-baik. Kenapa bilang begitu? Arga, kita cuma perlu minta balik 220 juta itu. Yang lain lupakan aja. Ayah, biaya pembangunan jalan dan uang ganti rugi 220 juta rupiah, pembagian biaya pembangunan jalan, biaya penggalian lubang, 3 biaya ini tidak boleh kurang satu pun. Kalau tidak, lubang ini akan dibiarkan begitu saja. Budi, uangnya, bagaimana kalau kita yang bayar dulu? Masalah ini kalau terus ditunda-tunda, juga bukan penyelesaian. Makin lama makin menjadi-jadi. Minta 220 juta masih kurang. Masih minta biaya bangun jalan. Dan biaya gali lubang. Bocah ini benar-benar menganggapku sapi perah. Ayah, biaya gali lubang hitungannya cuma sekitar 11 juta. Ditambah biaya bangun jalan 66 juta. Totalnya baru sekitar 297 juta. 297 juta. Dulu, aku cuma minta 220 juta. Sekarang, malah harus balikin 297 juta. Berdasarkan apa? Tapi ayah, kalau kita terus menunda, juga bukan solusi. Yang paling penting sekarang adalah mengantar kakek dimakamkan, agar cepat tenang di alam baka. Tenang saja. Nanti, hutang lama dan baru akan kuhitung bersamanya. Sudahlah kau yang urus. Tapi Reno, nanti hitungannya harus jelas. 1 sen pun jangan dikasih murah. Sepanjang hidupku, belum pernah rugi seperti ini. Harus hati-hati. Tenang. Hutang ini kuingat. Uang ganti rugi 220 juta. Biaya bangun jalan 66 juta. Biaya gali lubang 11,44 juta. Total 297,44 juta. Transfer. Uang sudah masuk, kapan jalan akan ditimbun? Sekarang, mulai kerja, timbun lubangnya. Siap. Arga, jangan senang dulu. Selama ini, kan kau sendiri yang cari gara-gara. Akhirnya selesai juga. Belum, ayah. Nanti aku akan pasang patok batas. Biar batas tanah kita jelas dan pasti. Budi Wijaya ke depannya. Jangan harap bisa manfaatin kita lagi. Pasang patok batas?
Itu butuh biaya besar, kan? Nggak besar kok, dan ini harus dilakukan. Tanpa patok, dia akan selalu merasa jalan ini miliknya. Dengan patok dan nama tertulis, kedepannya siapapun tak bisa ngemplang. Arga Wijaya, ini belum selesai. Reno Wijaya, ini gara-gara ayahmu yang jahat. Sampai kakekmu nggak bisa dimakamkan. Itu salah ayahmu sendiri, tanggung sendiri. Jangan salahin aku. Kau tunggu saja. Nanti setelah kakekku kuburkan, urusan kita akan kuhitung perlahan. Ayo Reno, kita pergi. Arga, rumah kita. Nanti nggak bakal kena masalah ya. Ayah, tenang saja. Aku nggak akan biarkan kita dirugikan. Arga, kali ini Budi Wijaya pasti benci mati sama kita. Duit lebih dari 200 juta keluar, dihina di depan umum pula. Seumur hidupnya, dia belum pernah rugi sebesar ini. Ayah, biarkan saja dia benci. Kalau aku nggak bikin dia benci, dia cuma akan anggap kita gampang ditindas. Memang begitu. Tapi kan, sehari-hari, tiap hari ketemu, nanti tetangga jadi gimana? Ayam, bicaralah sama ibu. Ikut aku tinggal di kota. Ke kota? Rumah lama keluarga ini gimana? Soal rumah lama sudah aku pikirkan, serahkan saja padaku. Ke kota, entah ibumu bisa betah apa enggak. Nggak betah. Nggak betah masih lebih baik daripada tetangga sama keluarga Budi Wijaya. Baiklah, nanti ayah bicara sama ibumu. Mau pindah rumah ya? Baru habis belasan juta buat bikin jalan. Akhirnya malah menguntungkan kita. Keluarga Darman Wijaya ini benar-benar mau pergi? Habis banyak uang bikin jalan, akhirnya malah Budi Wijaya dapat untung cuma-cuma. Baru selesai bikin jalan mau pergi? Ngapain bikin jalannya? Kan buat aku juga. Paman Budi Wijaya, jalan ini keluargaku yang bikin. Siapa bilang kamu boleh lewat gratis? Mereka saja sudah pergi. Masih peduli aku lewat apa enggak? Ayam, Anda jalan dulu. Aku masih ada urusan. Arga Wijaya mau pergi? Memang hebat si Budi Wijaya. Bisa usir mereka. Aku minta orang tua pindah ke kota. Tetangga mengira aku takut pada mereka. Tapi mereka tak tahu. Sebenarnya aku mau ubah rumah lama menjadi peternakan. Biar keluarga Budi Wijaya tak betah tinggal di desa. Arga Wijaya, mau apa lo? Aku lagi bangun di lahan sendiri. Un pequeño negocio. Lo bangun di depan rumah kami, nanti kami lewat mana? Paman Budi Wijaya, lihat kaki paman. Di dalam garis ini, semua tanah punya keluarga kami. Aku tak nyelonong. Sekarang lo bangun. Keluarga kami jadi susah jalan. Lo harus ganti rugi. Berapa? 44 juta. 44 juta? Banyak banget. Oke. Sudah transfer. Sudah keluar banyak buat jalan. Sekarang bayar dia lagi. Tulang punggungnya lembek. Nggak heran mau tinggal di kota. Paman Budi Wijaya, aku mau beli tanah. Di pojok rumah paman. Beli tanah? Bukannya lo mau ke kota? Buat apa beli tanah kami? Ada keperluan. Tanah keluarga kami itu. Tanah pembawa hoki. Aku masih berharap tanah itu bawa hoki buat Reno Wijaya. Nggak bisa dijual sembarangan. Tapi ya, kita kan tetangga lama. Aku rela melepasnya. 110 juta. Oke. Lo bilang apa? Aku bilang oke. 110 juta ya 110 juta. Sekarang tanda tangan, langsung aku transfer. Arga. Bukan paman tega-tegaan. Tanah itu sangat berarti buat keluarga kami. 110 juta rupiah. Paman juga terpaksa melepas dengan berat hati. Perjanjian sudah kubawa. Kamu tanda tangan. Uang langsung ditransfer. Arga.
Kalau berbisnis semua seperti kamu yang lancar. Sudah lewat. Kalau begitu, Pam, tak ganggu lagi. Pam duluan. Arga, kamu ini mau apa? Cuma usaha kecil-kecilan. Usaha kecil? Gegerannya nggak kecil tuh. Arga Wijaya, pekerjamu kerjanya berisik banget, ayamku sampai nggak bertelur. Kamu harus ganti rugi. Berapa? 6.600.000 rupiah. Arga Wijaya, bahan bangunanmu ngalangin pintu rumahku. Ganggu aku keluar masuk. Kamu harus ganti rugi. Berapa? 4.400.000 rupiah. Lihat tuh. Harga ini kenapa? Kayak sapi perah aja. Minta berapa dikasih berapa? Menurutku, Budi Wijaya kali ini pasti sasar harga lagi. Uang yang perlu dikeluarkan. 1 sen pun nggak dihemat. Hutang yang perlu ditagih. 1 pun nggak ada yang luput. Semua makan minum sepuasnya hari ini. Sudah kubilang kan, keluarga Arga masih tahu diri. Tahu nggak mungkin menang lawan aku dan Reno. Langsung pindah ke kota. Arga, sini-sini, kemarilah. Paman Budi, Paman mau kasih tahu, walaupun orang tuamu pindah ke kota, kita tetap tetangga. Paman jagain rumah lamamu. Dijamin, nggak ganggu keluargamu lagi. kalau begitu, terima kasih Paman Budi. Sama-sama, kan tetangga. Arga, rumah lama keluargamu sudah lama banget diutak-atik. Mau diubah jadi apa akhirnya? Peternakan. Peternakan? Kau buka peternakan di sebelah rumahku. Aku buka di tanahku sendiri. Urusanmu apa? Arga Wijaya. Kau sengaja bikin gue jijik. Cepat bongkar peternakan itu. Nggak bisa dibongkar. Kalau nggak dibongkar, gue lapor. Gue panggil tim penegak hukum. Gue suruh Reno Wijaya gugat mati kau. Paman Budi Wijaya. Sertifikat tanah pekarangan. Paman sudah lihat. Yang ini, izin usaha peternakan. Pengajuan sah, persetujuan sah. Mau lapor? Silakan. Ini beneran ada izinnya. Arga ini... Semuanya udah direncanain step by step ya? Arga Wijaya. Ini balas dendam sengaja. Paman Budi Wijaya. Ini usaha yang sah. Kalau Paman nggak nyaman, bisa pindah kapan saja. Dulu kan Paman bilang, jarang keluar rumah? Arga, Paman tahu salah. Soal perbaikan jalan dulu. Paman serakah buta. Nggak seharusnya nipu ayahmu 220 juta rupiah. Tolong pertimbangkan hubungan tetangga puluhan tahun kita. Peternakan itu bisa dipindahin nggak? Anggap saja, ini permintaan maaf Paman. Nggak bisa. Arga, Paman minta maaf. Mau apa lagi? Paman Budi, tadi kan bilang, mata gelap karena serakah? Nah, pas banget. Mulai sekarang, Paman bisa tiap hari. Coba unggas, biar otak jadi jernih. Mulut Arga pedas juga ya. Ini namanya apa ya? Salah sendiri tanggung sendiri. Dulu nipu uang orang. Sekarang gimana? Bingung kan? Arga Wijaya. Gue belum selesai sama lo. Arga Wijaya, lu pikir punya izin peternakan, langsung aman, tanah pekarangan warga, dibangun jadi peternakan. Harus minta perubahan fungsi ke instansi terkait. Lu punya suratnya? Betul, tanpa surat perubahan. Itu bangunan ilegal. Masuk akal. Surat bukti perubahan fungsi tanah pekarangan. 3 bulan lalu, sudah kuselesaikan. 3 bulan lalu? Ya, sudah lama kusiapkan. Karena luas bangunan lama, tak cukup standar izin. Makanya aku beli tanahmu. Kau beli tanah kami, cuma buat cukupin luas? Paman Budi, bukannya bilang tanah itu tanah pembawa hoki? Sekarang lihat, memang benar.
Ternyata dulu membangun jalan, ganti rugi tanah. Semua itu buat persiapan sekarang. Kukira Budi Wijaya dapat untung besar. Ternyata capek-capek buat orang lain. Aku yang akan bicara dengannya. Arga Wijaya, ajukan syaratmu. Syarat apa? Jangan pura-pura. Kamu bikin peternakan di sini. Bukannya sengaja mengganggu kami? Katakan, bagaimana mau tutup? Kenapa harus kututup? Usahaku sah, izin lengkap. Bulan depan buka. Arga, paman mohon padamu. Berapa uang yang kau mau? Sebut harganya. Uang? Salah sendiri. Paman Budi, dulu saat kau tipu ayahku 220 juta, ada yang tawar harga padamu? Aku tak mau uangmu. Peternakanku akan terus beroperasi. Kalau kalian jijik baunya, bisa pindah kapan saja. Dulu kalian usir orang tuaku, bukannya juga bilang begitu? Aku cuma membalas dengan caranya sendiri. Dari awal, Budi Wijaya yang zalim. Sekarang dibalas, dia malah mengeluh. Paman Budi, apa kabar? Arga, paman bawa oleh-oleh. Lihat, Paman Budi, bawa pulang saja. Arga, paman benar-benar minta maaf. Peternakan itu, baunya benar-benar tak tertahankan. Paman sampai sulit tidur. Paman susah tidur, itu urusan paman sendiri. Peternakan ini tak akan kututup. Silakan pulang. Arga, Diam. Pulang saja. Ayah, ini tanah yang kau jual padanya. ini air kencing. Lubang pembuangannya, dia buka di tanah yang kubeli darimu. Arga Wijaya, keluar! Kau beli tanah itu cuma untuk buang air kencing? Saluran pembuangan air. Jangan main kata-kata. Itu air kencing. Perjanjiannya jelas. Tanah itu dibeli untuk bangun saluran pembuangan air limbah peternakan. Setelah diolah, dibuang lewat saluran itu. Sah dan sesuai aturan. Kau kan pengacara, pasti sudah baca perjanjiannya. Mana kata yang bermasalah? Arga Wijaya, kau tipu aku. Kau beli tanahku 5 juta. Cuma untuk buang air kencing di depan rumahku. Paman, waktu jual tanah dulu, katanya rela melepas. Tanda tangan di perjanjian ini. Juga tulisan tangan paman. Kau, Bicarakan nanti. Budi Wijaya ini, waktu jual tanah dulu, sangat bangga. Baru sekarang sadar. Lian, jadi bodoh kan? Ini namanya cari gara-gara sendiri. Arga Wijaya, meski izinmu lengkap, limbah peternakanmu tak mungkin memenuhi standar. Kotoran, air limbah, amonia, semua itu polusi lingkungan. Aku bisa lapor ke Dinas Lingkungan Hidup. Silakan laporkan. Laporan uji lingkungan, baru dibuat bulan lalu. Pembuangan limbah memenuhi mutu. Kalau tak percaya, ajukan pengujian ulang. Biayanya gue tanggung. ini. Reno, artinya apa ini? Reno, apakah ini bisa? Keluarga Budi Wijaya benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Menurutku Budi Wijaya, salah sendiri. Dulu kalau tak usil, mana ada hari ini? Jendela ditutup masih bau. Baru awal musim semi, nanti musim panas gimana?
Reno, carikan solusi. Ayah, aku sudah konsultasi dengan teman di instansi terkait. Katanya, izinnya lengkap, standar lingkungan juga terpenuhi. Secara hukum, tak ada celah. Jadi kita diam saja? Dulu iring-iringan jenazah dihalangi, sekarang dikepung bau ternak. Kita malu sekali. Sekampung menertawakan kita. Hukum tak bisa menjangkau. Bukan berarti tak ada cara lain. Maksudmu? Peternakannya baru mulai, peralatannya belum lengkap. Kalau sekarang terjadi masalah, usahanya pasti bangkrut. Maksudmu? Ayah, orang-orang yang ayah kenal di desa bisa dipanggil? Ayah paham maksudku? Tapi Reno, kalau mau buat keributan, jika sampai terjadi sesuatu, bagaimana nanti? Bukan buat keributan. Ayah, cuma suruh mereka jalan-jalan di depan pabriknya. Sekarang halangi pintunya. Besok halangi truknya. Biar bahan bangunannya tak bisa masuk. Pekerjanya tak bisa kerja. Tunda 10 hari setengah bulan. Biar alatnya tak bisa masuk pabrik. Usahanya tak bisa jalan. Uang yang dia investasi di awal, otomatis habis sia-sia. Lalu pabriknya, ya pasti bangkrut. Ini bisa? Asal jangan berkelahi. Jangan rusak barang. Paling-paling cuma sengketa antar tetangga. Walaupun dia lapor polisi. Polisi datang, cuma akan mediasi saja. Baik. Besok aku hubungi mereka. Pak, mohon minggir. Saya mau masuk bongkar muatan. Bongkar apa? Hari ini pintu ini. Siapa pun tak boleh masuk. Halo Pak Petugas, saya Arga Wijaya. Ada orang halangi pintu peternakan saya. Ganggu usaha normal. Mohon datang sebentar. Kau berani lapor polisi? 10 menit lagi sampai kalian pergi atau tetap di sini. Ayo pergi, pergi. Kan cuma mau nakut-nakuti. Tidak bilang mau berurusan dengan tim penegak hukum. Paman Budi Wijaya, pekerjaan ini bisa kami kerjakan. Mereka sudah lapor polisi. Kami nggak mau masuk bui. Ini mas sengaja bayar orang buat bikin rusuh. Cuma telepon terus pergi. Sepanjang hari bau tai dan kencing, mau hidup enggak sih? Kamu cari kepala desa, minta dia turun tangan, peternakannya dia dibangun depan rumah kita. Aku nggak percaya, di desa enggak ada tempat untuk mengadu. Memangnya kalau pergi bakal ada gunanya? Lupa waktu kita lapor dulu, semua dokumennya lengkap. Apa yang bisa kepala desa bantu? Kalau kamu nggak mau pergi, besok pagi aku yang pergi. Aku nggak percaya, enggak ada tempat untuk mengadu. Budi, masalahmu itu aku sudah tahu. Tapi Arga Wijaya semua izinnya lengkap. Aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Pak Kepala Desa, Bapak enggak tahu. Setiap hari bau kotoran, benar-benar enggak bisa dihuni. Ya ampun, itu kan gara-gara kamu sendiri. Bagaimana kalau kamu coba minta maaf sama Arga? Aku minta maaf sama dia. Nanti aku hidup gimana di desa ini? Kalau begitu, ya kamu cari jalan sendiri. Aku nggak bisa urusin. Pergi sana. Kamu, Peternakan Arga Wijaya ini berjalan lancar. Saluran pembuangannya sudah diolah. Sama sekali nggak bau. Cuma keluarga Budi Wijaya ini, kalau angin bertiup, memang menyiksa. Arga Wijaya, peternakanmu ini sudah merugikan seluruh warga. Keluarga Joe dan Zhao sepakat denganku. Oboeteru? Kang Zhou, Mbak Zhao, kalian berdua kan telah tanda tangan dengan saya. Kenapa malah ikut Budi Wijaya? Datang bikin ribut? Saat peternakan mulai dibangun, kalian berdua kan sudah tanda tangan pernyataan tak keberatan. Sekarang mau mundur, apa mau ganti rugi ke saya? Pernyataan tak keberatan apa? Arga Wijaya, jangan omong kosong. Cepat tutup peternakanmu.
Tak bisa ditutup. Kalian tak percaya? Tanya saja mereka berdua. Nanti malam gimana tidurnya? Ayah, ingat, pipa air peternakan kita? Ambil dari saluran di pintu desa, ditanam sepanjang pagar. Ingat. Kenapa? Kalau pipa itu putus, peternakan kan tak ada air. Ayah, tempat itu, malam hari tak ada orang. Arga. Airnya habis. Pipa ini seperti ada yang putusin. Halo Pak Petugas, pipa air peternakan saya dirusak orang. Saya mau lapor polisi. Reno. Petugas bilang urusan itu masih perlu ditindaklanjuti. Sekarang gimana? Kita ke kecamatan, ke instansi terkait, lapor dia lokasi melanggar aturan. Bilang, ganggu kehidupan warga. Laporkan sudah dicoba. Kali ini kita laporkan lokasi melanggar aturan. Dokumen persetujuan lokasi peternakan, standar pengolahan limbah tingkat 3, semua indikator normal. 2 laporan tak berdasar. Kasus ditutup. Semua sudah diperiksa. Mau cari apa lagi? Semua bubar saja. Budi, kamu yang minta kami tanda tangan. Bilang pasti tak ada masalah. Nyatanya, semua memenuhi standar. Ini keterlaluan. Awalnya aku tak mau tanda tangan. Kamu terus mendesak. Sekarang laporannya tak berdasar. Mukaku mau taruh di mana? Nanti, jangan cari aku lagi. Ayo pergi. Sudah dilaporkan sampai ke kabupaten. Semuanya memenuhi standar, bahkan ajak 2 tetangga. Sekarang tetangga pun pergi. Ini kan cari gara-gara sendiri. Halo Ayah, Arga, hari ini muat truk kan? baru saja muat. Uangnya cukup? Ayah, cukup. Sudah aku atur. Tenang saja. Aku tutup telepon dulu. Kita cuma bisa terima saja. Masih ada satu cara terakhir. Tapi risikonya besar. Cara apa? Buruh di pabriknya. Pasti ada yang butuh uang. Beri sentuhan di pakannya. Kalau unggasnya bermasalah, maka seluruh kiriman itu bisa hancur total. Aku akan cari tahu. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Menyusup diam-diam. Tangan masih pegang sesuatu. Bukti semua ada di sini. Jelaskan, ini bagaimana? Katakan, siapa yang menyuruhmu? Budi Wijaya. Budi Wijaya. Dia kasih aku 4.400.000 rupiah. Jelasin.
Menyuruhmu melakukan apa? Bagaimana kesepakatannya? Kapan dibicarakan? Dia mendatangi aku dan bilang, kasih aku 2.000, suruh aku campurkan sesuatu ke pakan. Uangnya diberikan tadi malam. Malam ini langsung disuruh eksekusi. Begitulah. Masih ada yang mau diakui? Pernyataan di sini? Ini kamu yang bilang? Aku tak pernah bilang itu. Kalau suara ini, kamu kenal? Itu Budi Wijaya. Itu Budi Wijaya. Dia kasih aku 2.000. Jelaskan. Suruh kamu ngapain? Bagaimana kesepakatannya? Kapan dibicarakan? Dia mendatangi aku dan bilang, kasih aku 2.000, suruh aku campurkan sesuatu ke pakan. Uangnya diberikan tadi malam. Malam ini langsung disuruh eksekusi. Begitulah. Itu cuma omong kosongnya. Video ditambah kesaksian. Masih mau membantah? Ayah, kalau gitu kita pulang saja. Sudah tak tertolong. Itu karyawan ngomong sembarangan. Aku tidak. Cukup, Ayah. Video, rekaman suara, kesaksian, semua ada di tangan Arga Wijaya. Kalau kita masih ngotot, bukan lagi urusan sengketa perdata. Dia bisa lapor polisi kapan saja. Tahap kedua mulai bulan depan. Skala usaha jadi 2 kali lipat. Diperbesar, gudang pendingin juga mau dibangun. Skala usaha jadi 2 kali lipat. Seandainya dulu, ikut usaha Arga juga. Waktu itu kan takut ikut campur. Tutup rapat-rapat. Besok biar truk pakannya tak bisa masuk. Aman Budi Wijaya. Kalau ketahuan lagi gimana? Memangnya kenapa? Cuma numpuk sampah. Lawan aturan apa? Oke. Ayo pergi. Arga, pintu rumahmu ditutupin sampah. Nggak bisa lewat. Arga Wijaya. Ini maksudmu apa? Aman Budi Wijaya. Ini sampah yang paman tumpuk semalam di depan rumahku. Sekarang ku balikin. Sama-sama ya. Semalam ada 3 orang. Kamera pengawasku rekam jelas-jelas. Siapa yang numpuk, jam berapa? Semua ada di sini. Ini area umum. Aku numpuk sampah kenapa? Area umum memang boleh. Tapi yang kau halangi, jalur operasional usahaku. Trukku nggak bisa masuk. Ini namanya mengganggu usaha. Sanksi pelanggaran ketertiban umum. Bisa kena ke kamu. Warga sekalian. Kalian lihat sendiri. Dia ini menindas orang. Nggak ada yang bela. Aku cuma bantu bawa barang. Aku nggak terlibat. Halo ya. Tenang saja. Sudah beres. Nggak apa-apa. Ditutup ya. Ayah, aku tanya, mau sampai kapan begini? Lapor-lapor gagal. Sekarang bukti racuni ternak juga ada di tangannya. Masih ada kartu apa lagi? Rumah ini nggak bisa ditinggali. Tahap kedua dia bangun, kau nggak bisa halangi. Kalau nggak dijual, masalah ini cuma bakal makin parah. Dibiarkan saja. Bukan begitu. Tak boleh ditunda lagi. Arga Wijaya, aku datang bicara terakhir kali. Syarat apa? Katakan, Reno, ayahmu tipu ayahku 220 juta rupiah. Itu namanya ngemplang. Kemarin bawa 2 tetangga, laporan bersama. Isinya tak benar. Itu laporan palsu. Ucapan ayahmu tadi malam. Seluruh desa dengar. Itu ancaman. Sekarang kau minta syarat? Dasar apa? Aku tak butuh syarat kalian. Peternakan akan terus kujalankan. Tahap kedua mulai bulan depan. Kalau tak terima, silakan terus lapor. lalu kau tak takut. Kami gagalkan ini. Tak akan gagal. Dokumen, bukti, laporan. Setiap langkah sudah siap. Kalian serang. Aku tangkis. Dari awal begitu, kau lebih paham. Arga, aku bawa sesuatu. Kedatanganku kali ini untuk bicara serius. Kami beri ganti rugi. Kau pindahkan peternakanmu. Tempatnya kau pilih, pemindahan. Kami bantu koordinasi.
Biaya pindah siapa tanggung? Sudah termasuk Kerugian produksi siapa ganti? Selisih harga ternak dijual awal, siapa bayar? Persetujuan alat baru, konstruksi, pengadaan ulang alat. Uang untuk ini, sudah kalian hitung? Kalau belum, pulang hitung dulu. ayahku sudah cari tahu harga rumah lama. Kepala desa, saya mau beli rumah lama Budi Wijaya dengan harga pasar. Tolong sampaikan pesannya. Kamu serius? Saya serius. Akan tawar-menawar. Harganya sesuai angka yang dia ketahui. Baik. Nanti malam saya sampaikan. Tapi lihat sikapnya sekarang. Khawatir sulit dibujuk. Bantu saya sampaikan saja. Sisanya, biarkan dia pikir sendiri. Budi Wijaya, harga ini sudah lumayan. Setiap hari hidup dengan bau tak sedap ini, setimpalkah? Saya tak akan banyak bicara lagi. Kamu putuskan sendiri. Jual padanya, mimpi. Arga Wijaya, keluarlah. Pabrikmu tak tutup sehari pun. Saya akan buat onar sehari pun. Dia sama sekali tak mau keluar. Teriak di sini percuma. Cara onarmu seperti ini, bisa dapat apa? Arga Wijaya, dengarkan baik-baik. Pabrikmu tak tutup sehari pun. Saya tak akan berhenti sehari pun. Kamu juga jangan harap tenang. Semua yang kalian lakukan hari ini, kamera pengawasku sudah terekam jelas. Lihat itu, harus kabur lagi. Kepala desa, tawaran Arga Wijaya, bisakah dinaikkan lagi? Ya ampun. Tawarannya sudah harga pasar. Mau dinaikkan bagaimana lagi? Bagaimana dengan prosedurnya? Bisa bantu percepat? Kamu datang tanya soal ini? Ayahmu tahu? Baik, saya paham. Arga Wijaya. Kemarin Reno Wijaya mencariku. Karena dia mencarimu, artinya pihak ayahnya hampir menyerah. Budi Wijaya keras kepala. Tapi anaknya mulai ciut duluan. Ini bakal selesai segera. Kepala desa, saya punya satu syarat. Tolong sampaikan ini padanya. Jual rumah boleh, tapi pas hari serah kunci, saya mau saksikan di depan semua warga. Maksudmu, mau mempermalukannya di depan umum? Bukan untuk memalukan dia. Tapi supaya urusan ini, ada saksi. Biar nanti semuanya jelas. Baik, aku yang bilang. Kau kemarin malam ke kepala desa tanya soal jual rumah. Itu rumah leluhur keluarga kita. Kau diam-diam tanya harga. Kau tegar. Ayah, memang harus bagaimana lagi? Lapor polisi percuma, buat rusuh percuma? Sampai kapan ayah tahan? Mati pun tak akan jual rumah ke dia. Iya, kami rencananya. Kau mau apa? Harga kita tentukan diam-diam. Urusan juga diam-diam. Jangan banyak yang tahu. Tapi hari serah kunci, harus disaksikan semua warga. Satu pun tak boleh kurang. Harga, kau mau mempermalukanku di depan umum? Bukan mau memalukanmu. Cuma mau buat aturan. Serah terima rumah di depan umum. Agar tak ada yang bisa membicarakan di belakang. Budi Wijaya datang sendirian, mau transaksi diam-diam, ditolak kan? Dari awal sampai akhir, bukannya dia yang cari gara-gara. Akhirnya, dirinya sendiri yang rugi. Pergi. Arga Wijaya, saya beritahu sesuai undang-undang. Jarak antara tanah pekarangan warga dengan peternakan harus dipenuhi. Reno, ini sudah saya cek bulan lalu. Jaraknya sudah diukur sebelum pembangunan. Saat disetujui, instansi terkait juga sudah memastikannya. Kamu sendiri tahu, jalan ini tak bisa dipakai. Jangan bohongi diri sendiri. Bicaralah. Yang mau kamu bahas hari ini? Arga, selesaikan diam-diam.
Harga bisa dibicarakan. Jangan dibuat memalukan. Memalukan? Siapa yang memalukan? Mencoba meracuni, ada rekaman video, laporan gabungan. Tetangga semua cabut laporan. Bukti ada padaku, dari awal sampai akhir, kapan aku yang mulai. Kalau mau laporkan aku, silakan kapan saja. Kalau mau bicara, harus sesuai syaratku. Ini dari awal sampai akhir. Budi Wijaya yang mulai duluan. Sekarang buktinya keluar. Dia, Reno Wijaya. Tak bisa berkata-kata lagi. Dulu waktu bangun jalan, kalau jujur urun duit dan lahan. Sekarang mana ada masalah begini? Seraka mau duit 220 juta? Sekarang rumah pun ikut hilang. Iya, betul. Kepala desa, coba kamu bicara dengan Arga Wijaya. Harganya bisa turun lagi tidak? Kurangi 230 juta. Budi, aku sudah ke sana sekali. Situasinya di sana, kamu harusnya tahu. Harga pasaran tak kurang tak lebih. Cuma 230 juta. Baik, aku ke sana sekali lagi. Kau pasti tahu. Kemungkinan besar tak akan mengalah. Harga. Maksud Budi, apa bisa naikkan lagi harganya? Kalau tidak, sungguh. Harga tak bisa diubah. Kurang Rp1 pun, gue tak mau nego. Baiklah, akan gue coba lagi. Maaf merepotkan Pak Kepala. Gimana? Sama sekali tak mau mengalah. Baiklah. Sialan, Hati-hati di atas, Pak. Pelan-pelan saja, tak apa. Halo, Ayah. Renovasinya hampir selesai. Tunggu beberapa hari lagi, semua akan terungkap. besok pagi akan ada rapat. Perjanjian ditandatangani di tempat. Kunci diserahkan langsung. Saat waktunya tiba, kalian datang ya. Pak Kepala, kenapa Budi ini kelihatan murung? Ada apa ini? Besok pagi ada rapat di desa. Budi, serah terima rumah. Kalian nanti datang semua ya. Ternyata Budi Wijaya yang serah terima kunci. Kamu ikut? Tentu, masalah ini mulai dari waktu pembangunan jalan. Harus lihat akhirnya. Ayo pergi bersama. Ayo. Kau kerja di depan rumah gue, nanti kami lewat mana? Arga Wijaya. Kau sengaja bikin gue jatuh. Arga Wijaya. Pekerjamu berisik sekali, suaranya keras banget. Ayam gue sampai enggak bertelur. Kau harus ganti rugi. Warga sekalian, hari ini, Budi Wijaya, Arga Wijaya. Proses serah terima rumah selesai. Mari kita semua bersaksi bersama. Kedua pihak sepakat soal harga. Batas 4 sisi rumah. Ini serah terima langsung berlaku. Akhirnya sampai di tahap ini. Kuncinya.
Rumah lama yang dihuni puluhan tahun ini terjual begitu saja. Lalu siapa yang bisa disalahkan? Kalau dulu dia tidak semena-mena, masa bisa sampai begini? Arga, katanya keluarga Budi Wijaya pindah. Hari ini mereka pindah. Kalau begitu urusan ini sudah selesai? Berakhir? Selesai. Memang bagaimana lagi? Aku dan ibumu. Beberapa hari ini pindah kembali ke sini. Ayah, kalian berkemas saja. Beberapa hari ini pindah kembali ke sini. Baik,